Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku marketing manager akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari pemasaran hotel. Untuk konsep dasar pemasaran atau marketing konsep sendiri adalah model dasar atau acuan dasar untuk menjalankan aktivitas atau proses pemasaran. Ada banyak sekali konsep dasar pemasaran yang digunakan. Namun pada umumnya marketing konsep atau konsep dasar pemasaran yang paling umum digunakan yaitu satu, konsep produksi atau production concept, yang mana itu merujuk kepada bagaimana saudara menciptakan suatu produk atau jasa yang murah. Konsep manajemen pemasaran dengan pendekatan pokok di aspek produksi. Contohnya yaitu bagaimana memproduksi suatu barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu konsep produk atau produk konsep, di mana pada marketing konsep ini, saudara meracu pada kualitas produk sebagai kualitas yang kompetitif atau premium untuk bersaing, dengan memperhatikan kualitasnya. Dan yang ketiga itu ada konsep penjualan atau selling konsep, di mana saudara memikirkan strategi penjualan untuk mengarahkan dan mempengaruhi konsumen. Dalam selling konsep ini, saudara memikirkan bagaimana kita melakukan teknik penawaran ataupun presentasi penjualan, serta bagaimana cara saudara untuk berkomunikasi dengan konsumen, lalu bagaimana untuk membaca body language si konsumen untuk mempengaruhi konsumen tersebut. Selanjutnya ada konsep pemasaran atau marketing konsep, di mana itu merajuk pada apa yang diinginkan marketing sendiri hampir sama dengan konsep penjualan atau selling konsep, namun yang membedakannya adalah jika penjualan menekankan pada aspek produk, penjualan, dan promosi, sedangkan konsep pemasaran lebih ditekankan bagaimana mencari keinginan atau apa yang sedang dibutuhkan oleh pasaran pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada konsep pemasaran sosial atau social marketing konsep, di mana dalam konsep ini itu meracu pada aspek sosial dan dampak sosial dari penggunaan strategi pemasaran tersebut. Dalam konsep ini, saudara harus memikirkan apa saja dampak pemasaran yang saudara gunakan, sehingga tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Lalu ada elemen pemasaran. Ada 3 elemen dasar dalam pemasaran, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu kita mengetahui dan memahami kepada siapa produk kita akan kita jualkan. Misalkan saudara menjual produk jersey, secara tidak langsung saudara akan memasarkan produk tersebut kepada penggemar bola ataupun penggemar olahraga. Lalu di sini saudara harus memperhatikan beberapa kriteria dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, apakah segmen itu cukup besar atau tidak? Yang kedua, apakah ada daya belinya atau tidak? Di mana ketika saudara mencoba untuk memasarkan produk tersebut, apakah daya beli dari produk tersebut ada atau hanya sebatas produksi semata. Yang ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau tidak? Di mana pada hal ini saudara harus membuat suatu produk yang membedakannya dengan kompetitor yang lain. Yang keempat ada apakah sudah ada pesaing lain yang menguasai segmen itu atau tidak. Artinya adalah saudara harus membuat produk yang berbeda dengan pesaing yang lain. Selanjutnya yaitu apakah pasar tersebut dapat dijangkau dan bagaimana cara menjangkaunya. Di mana pada poin ini saudara memikirkan apakah produk yang saudara jual tadi dapat menjangkau konsumen yang sudah ditargetkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu apakah kita memiliki sumber daya yang memadai atau tidak. Pada poin ini dijelaskan bahwa jika saudara mencoba untuk memproduksi suatu produk, apakah sumber daya
untuk memproduksi barang tersebut memadai atau tidak. Selanjutnya targeting. Targeting yaitu setelah kita menentukan kepada siapa kita akan memasarkan produk tersebut, kita harus menargetkan atau membidik segmen dari pasar tadi. Yang diperhatikan yaitu poin-poin yang harus diperhatikan ada 4, diantaranya itu apa yang menarik bagi konsumen, yang kedua ada mampu mencuri perhatian konsumen, yang ketiga mendorong konsumen untuk membeli, yang keempat memotivasi konsumen. Dalam targeting ini, poin yang dijelaskan adalah bagaimana kita membuat suatu produk berbeda atau lebih inovatif daripada pesaing lainnya agar mampu mencuri perhatian konsumen tadi. Yang terakhir yaitu dalam elemen pemasaran ada positioning, di mana dalam positioning ini yang dipikirkan setelah kita menentukan segmentasi pasar dan targeting tadi, kita harus mengambil langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah melakukan segmentasi pasar dan targeting tadi, di mana saudara harus menunjukkan langkah spesifik bagaimana pemasaran melihat produk kita. Selanjutnya ada bauran pemasaran yang dari 4 PS menjadi 7 PS yang terdiri atas price atau harga, produk, promotion atau promosi, place atau tempat, people atau orang, proses ataupun proses, dan physical environment atau evidence. Dalam 7PS ini atau marketing mix 7PS dimulai dari produk, yaitu sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya, baik itu secara nyata atau tangible maupun tidak nyata atau intangible untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dalam produk yang harus ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, yaitu desain, teknologi, usefulness atau manfaat dari produk tersebut, convenience atau kenyamanan kita menggunakan produk tersebut, kemudian ada value, yang mana itu nilai dari produk tersebut, quality atau kualitas produk, packaging atau kemasan dari produk tersebut, branding atau merek yang kita gunakan, aksesoris, dan yang terakhir yaitu waranti atau garansi dari produk yang akan kita pasarkan. Kemudian ada price ataupun penentuan harga, di mana salah satu indikator yang dipakai sebagai pertimbangan dalam memilih suatu produk oleh konsumen adalah dari segi harga dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga yang harus saudara perhatikan. Yang pertama itu positioning atau pemutihan jasa, sasaran perusahaan, tingkat persaingan, siklus hidup jasa, elastisitas permintaan, struktur biaya, sumber daya yang digunakan, serta kondisi ekonomi secara umum, dan yang terakhir yaitu kapasitas jasa, di mana pada price atau penentuan harga ini menjadi salah satu indikator yang benar-benar harus saudara perhatikan untuk memasarkan suatu produk, karena menjadi indikator penting dalam konsumen untuk mengambil keputusan apakah produk kita nantinya akan dibeli atau tidak. Yang ketiga, ada promotion atau promosi, yaitu salah satu elemen penting dalam proses pemasaran, karena promosi merupakan salah satu cara atau bentuk komunikasi perusahaan kepada target atau konsumen. Strategi-strategi yang dapat digunakan dalam promosi itu ada banyak, mulai dari materi pesan atau direct mail, iklan, positioning, serta pendekatan secara verbal. Lalu ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam promotion ini. Yang pertama yaitu special offers atau penawaran khusus, di mana saudara ketika melakukan pemasaran produk harus memberikan special offer atau penawaran khusus yang nantinya akan menarik konsumen untuk membeli produk yang saudara tawarkan. Yang kedua ada advertising atau iklan, di mana advertising atau iklan bertujuan untuk mempengaruhi konsumen. Yang ketiga ada user and trials atau uji coba produk tersebut. Kemudian ada direct mailing atau surat langsung,
ada leaflet atau poster, kemudian ada free gift atau hadiah, selanjutnya ada competition atau persaingan, dan yang terakhir ada joint ventures atau patungan. Kemudian ada Flash. Flash merupakan identik dengan saluran distribusi ataupun lokasi yang merupakan suatu keputusan paling kritis karena akan mempengaruhi keputusan pemasaran lainnya. Dalam Flash sendiri ada beberapa poin yang juga harus diperhatikan. Di antaranya yaitu special offers, advertising, user and trials, direct mailing, dan yang terakhir yaitu joint ventures. Kemudian yang selanjutnya ada people. People atau orang merupakan unsur penting dalam penyediaan layanan, perekrutan, dan pelatihan staff yang diperlakukan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu apa saja poin-poin penting dalam elemen pemasaran people ini? Yang pertama itu ada employee atau karyawan, manajemen ataupun manajemen, kultur atau kultur, serta customer service ataupun layanan pelanggan. Selanjutnya ada proses. Dalam proses sendiri itu ada beberapa poin yang harus saudara perhatikan, di mana yang pertama ada especially relevant to serving industry atau relevan dengan industri jasa, dan yang kedua how are served customer, bagaimana saudara dapat melayani pelanggan dengan baik. Lalu setelah itu akan muncul pertanyaan, how do people consume service? Yakninya bagaimana orang dapat menikmati pelayanan yang kita berikan. Yang kedua ada what process do they have to go through to acquire the service? Yakninya bagaimana proses untuk mendapatkan layanan. Di mana saudara harus memikirkan bagaimana konsumen dapat menikmati proses pelayanan yang saudara berikan nantinya. Lalu yang terakhir, where do they find the availability of the service? Di mana mereka akan mendapatkan layanan tersebut. Apakah itu melalui kontak, reminders, registration, subscription atau melanggan, form filling atau mengisi ASEAN, serta degree of technology ataupun tingkatan teknologi. Yang terakhir ada bukti fisik atau physical evidence. Dalam physical evidence sendiri, yaitu poin yang diperhatikan, dalam bukti fisik atau physical evidence sendiri merupakan lingkungan tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Sehingga bukti-bukti fisik yang tadinya diperlukan seperti presentation of product service, quality of product, physical surrounding, comfortable product, value product to customer, serta promotion area, itu harus juga memperhatikan beberapa poin-poin yang termasuk dalam bukti fisik atau physical evidence. Yang pertama ada smart atau cerdas, yang kedua ada rundown atau lesu, kemudian interface antar muka, comfort atau nyaman, dan yang terakhir facilities ataupun fasilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu bagaimana sifat atau konsumen dalam memilih suatu barang ataupun suatu produk. Lalu apa sih pentingnya bagi saudara untuk memahami perilaku konsumen ini? Tujuannya adalah agar kita sebagai pelaku bisnis dapat memahami sifat-sifat yang beragam dari setiap konsumen, di mana setiap konsumen itu memiliki ciri-ciri dari perilaku yang bersifat dari memiliki berbagai macam perilaku. Di antaranya yaitu bersifat rasional, di mana konsumen yang memiliki ciri-ciri yang bersifat rasional. Yang pertama yaitu konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional.
Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak ataupun media elektronik. Artinya, saudara harus memahami tentang penggunaan teknologi karena berkaitan dengan media cetak ataupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestige. Lalu, tujuan saudara untuk memahami perilaku konsumen ini adalah sangat penting, sehingga dapat berguna dalam menilai individu ataupun kelompok dalam memakai ataupun menggunakan produk ataupun jasa yang nantinya akan kita gunakan. Selain itu, tujuan kita untuk memahami perilaku konsumen adalah kita dapat menentukan strategi atau option apa yang akan kita lakukan di langkah yang selanjutnya. Berikut ini saya akan coba paparkan beberapa poin-poin tujuan dari saudara memahami perilaku konsumen. Yang pertama yaitu dapat memutuskan di mana produk atau layanan tersedia mudah dilalui konsumen. Yang kedua, dapat menentukan harga produk di mana konsumen dapat membeli produk ataupun layanan jasa. Yang ketiga, ide kreatif dalam merancang produk maupun layanan yang terbaik dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang keempat, yaitu dapat memahami pengaruh dari konsumen dengan berbagai hal seperti kapan, bagaimana, mengapa, yang dapat mempengaruhi pembelian konsumen dengan faktor lain. Yang terakhir yaitu merancang suatu ide yang kreatif dalam menggunakan metode promosi yang efektif untuk menarik konsumen ataupun pelanggan. Dari tujuan yang saya paparkan ini, saudara harus dapat diambil kesimpulan begitu pentingnya memahami perilaku konsumen yang nantinya sangat berguna untuk kita memutuskan di mana produk ataupun layanan tersebut ke depannya. Yang terakhir yaitu flower of service, yang mana terdiri dari dua konsep, yaitu core products, artinya itu hal paling dasar dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu supplementary service, artinya servis tambahan yang digunakan untuk bersaing dengan kompetitor. Dalam flower of service itu terdapat banyak layanan tambahan, di antaranya dapat berupa informasi, penerimaan pesanan, penagihan, ataupun informasi-informasi lainnya untuk menunjang pelayanan yang nantinya diberikan. Artinya saudara diminta dapat memberikan servis tambahan yang dapat digunakan untuk bersaing dengan kompetitor nantinya. Sekian pemaparan dari saya mengenai konsep dasar dari pemasaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Erika. Tadi pas materi targeting kan targeting ada poin mendorong konsumen untuk membeli. Di situ bagaimana sih cara mendorong konsumen untuk membeli produk yang akan kita jual? Baiklah, terima kasih kepada Gina. Saya akan mencoba kembali pada slide targeting, yaitu bagaimana untuk mendorong konsumen untuk membeli. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melakukan segmentasi pasar, yaitu dengan mengetahui dan memahami kepada siapa produk akan kita pasarkan. Dalam targeting ini, kita harus menentukan bagaimana cara membidik segmen pasar tadi. Disinilah untuk mendorong konsumen untuk membeli tadi, kita harus mempelajari dengan baik karakter dan motivasi dari segmentasi yang bersangkutan. Seperti poin-poin penting dari targeting, yaitu apa yang menarik bagi konsumen dan mampu mencuri perhatian konsumen. Misalkan segmentasi pasar yang segmentasi pasarnya yaitu kita menjual sebuah jersey, yang mana target pasar kita itu kepada orang-orang yang hobi olahraga ataupun klub bola. Lalu kita menjual produk tersebut berbeda dari produk pesaing lain, sehingga dapat mendorong konsumen untuk membeli produk yang kita pasarkan tadi, karena produk kita berbeda dengan produk kompetitor lain. Apakah pemaparan atau penjelasan dari saya cukup jelas, Saudara Gina?
cukup jelas. Terima kasih. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, sekian pemaparan mengenai konsep dasar pemasaran. Lebih dan kurangnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.